Untuk saat ini kita menanam banyak hal, kita menanam padi, kita tetap belum bisa meninggalkan padi. Kita menanam padi, kita menanam sayur mayur, menanam terong, menanam tomat, menanam cabai, kita menanam timun, kita menanam labu juga. Banyak sayur mayur yang kita tanam saat ini. Penghasilan paling gede mungkin belum lama ini karena pas banget saat kita panen cabai itu, harga cabai itu di kisaran 100.000. Pang itu harus bermanfaat, pang itu harus bergerak, pang itu tidak boleh diam, pang itu harus melakukan segala sesuatu, pang itu harus peka akan isu, pang itu harus segala yang berbenturan dengan masyarakat harusnya pang ada di situ gitu loh. Makanya saat itu saya selalu bilang pang itu anti kenyamanan. Kalau kita hanya di perempatan lampu merah dengan ngamen terus nanti habis uang kita ngamen lagi buat makan, itu seakan-akan kita mapan di situ. Makanya kita harus keluar. 2008, 2009 itu orang tua bisa sampai hari ini pasang listrik sendiri, pasang PDAM sendiri, saya bisa membelikan TV, bisa membelikan kulkas saat itu, tetapi orang tua benernya nggak tahu uang ini dari mana gitu. Padahal saya sendiri tidak bekerja saat itu. Nah, pekerjaan saat itu adalah kurir narkoba. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sibak dari Padukuhan Kalangan, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Per hari ini fokus saya adalah di kelompok petani pang Gunung Kidul, yaitu sebuah wadah yang terbentuk di tahun 2018 di mana kami saat itu bermula sangat ingin ada regenerasi petani di Kabupaten Gunung Kidul ini khususnya. Awal mula saat itu sangat sederhana dengan kejadian yang sangat spontan saat itu karena saya belum lama di Gunung Kidul di tahun 2015 dan hampir 15 tahun saya di jalanan, maksudnya kesana kesini di jalanan, dan 2015 saya kembali ke Gunung Kidul. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang tetap pengen silaturahmi, dan saya juga masih sering datang ke acara-acara. Dan itulah kejadian dimana saat ada beberapa teman datang ke tempat saya di Padukuhan Kalangan ini, dan saya merasa juga belum ada tempat saat itu. Saya ajaklah teman-teman itu ke sawah belakang rumah, yang tepat pas belakang rumah, dan kita di situ bercanda ya, biasa dengan teman-teman pang dengan berbagai ritualnya yang sering dilakukan di jalanan ataupun dimanapun, di base camp dan lain-lain. Dan saat itu banyak dari kami, termasuk saya sendiri, teman-teman juga banyak mencibir ataupun mempertawakan saat itu petani-petani yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua dengan usia sekitaran 60 ataupun 50 tahun ke atas, hampir sampai di usia 70 ataupun 80. Nah, saat itu setelah teman-teman ini pulang dari sawah dan kembali ke daerah mereka masing-masing, saat itulah saya merenung apa yang aktivitas siang tadi atau sore tadi itu kita lakukan. Itu saya merenung, iya ya, kenapa tadi saya bisa sebegitu bebasnya tertawa, sedangkan di sisi lain kita mempertawakan orang tua dan tidak ada petani muda sama sekali yang ada di sawah dengan luasan 45 hektar itu gitu loh. Nah, saat itulah terceletup untuk saya mengajak teman-teman petani ini yang ada di daerah Gunung Kidul, yang dekat-dekat dengan rumah ataupun dengan teman-teman yang tidak jauh itu, ayo kita buat sebuah kelompok pertanian saat itu. Dan kita akhirnya teman-teman siap saat itu, tapi ada sebuah kendala yang sangat berat bagi kami, yaitu adalah pendanaan saat itu. Dan saat itu di tahun 2018 saya minta izin kepada orang tua saya, dan orang tua itu ada tanah, satu-satunya tanah yang di atasnya ada rumah orang tua saya, itu dengan lebar sekitaran 15 meter, panjang 25 meter. Nah, itulah satu-satunya tanah orang tua saya, itu sertifikat saya gadikan. Dengan izin orang tua saya gadikan, dapatlah dana 25 juta. Nah, itulah awal mula kita bertani bersama teman-teman, dan akhirnya apa yang kita perjuangkan sama teman-teman itu berhasil.
tahun itu perjalanan saya pertama itu tetap kita berbicara dari belakang dulu. Awal mula itu di tahun 2000 berapa ya, 2003 2004 kalau nggak salah, itu saya lulus SMP dan saya lulus SMP juara kelas juga saat itu, tetapi karena keterbatasan biaya saya tidak bisa meneruskan ke jenjang SMA dan saya izin sama orang tua untuk merantau. Nah saat itu orang tua juga memperbolehkan, tetapi saya benernya belum tahu mau merantau kemana gitu loh. Nah saat itu saya dijualkan ayam jago dengan nominal saat itu kurang lebih Rp30.000. Itu modal pertama saya pergi dari rumah. Orang tua menjualkan ayam jago, dapat dana Rp30.000. Nah itulah modal saya untuk pergi selama itu. Selama 15 tahun itu, saya pergi saat itu pertama ke tempatnya Pak Lik di Magelang, Bule, adiknya ibu. Terus pergi sampai ke Bekasi lah, sampai ke Tangerang, Bogor, sampai ke di Jabodetabek kita sudah pergi, Jawa Tengah, akhirnya semua sudah saya kelilingi, Surabaya, dan sampai nyebrang juga ke Lampung, ke manapun saya sudah lakukan itu. Nah akhirnya di tahun 2010 saya kembali lagi ke rencana mau ke Gunung Kidul, tetapi 2010 saya tertahan di Jogja. Saya berlatih konveksi, bekerja di konveksi yang cukup besar, punya Koandi saat itu. Nah disitulah perjalanan saya juga dimulai untuk bagaimana saya punya modal akhirnya untuk mandiri saat itu. Di tahun 2015 saya keluar dari konveksi dan menetap di Gunung Kidul. Saat itu saya niat pergi dari rumah itu kerja, tetapi apa yang terjadi, kerjaan saya akhirnya juga tidak ada saudara, tidak punya teman saat itu di jalan, dan akhirnya saya di Bekasi saat itu di Bulak Kapal. Saya di sana setiap malam saya kumpul, akhirnya bersama teman-teman di Bulak Kapal saat itu ngamen di sana bersama tukang becak, bersama siapapun yang ada di kehidupan malam di sana di jalanan itu. Nah akhirnya dari situ saya kenal beberapa teman, akhirnya setiap ada acara, ayo ke acara pang. Nah akhirnya lah sampai itulah jaringan itu dimulai, dan banyak di acara akhirnya saya juga harus datang. Mulai awal itu saya sampai Jakarta tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Nah saya harus bertahan hidup, saya harus bagaimana caranya besok saya bisa pulang, minimal mengembalikan uang apa yang dulu dikasih modal sama orang tua itu. Tetapi saat itu saya bingung mau pulang. Nah akhirnya saya juga harus di jalanan. Akhirnya seperti itu. Saat pulang itu ya benernya mereka itu, karena saat itu benar-benar lost kontak ya. Selama itu saya benar-benar lost kontak, saya tidak berkabar, tetapi orang tua itu sepertinya nyaman-nyaman saja. Karena apa? Karena ada ini kita berbicara masa lalu, dan mungkin teman-teman berpikirnya alah itu cuma omong kosong Sibak aja. Semoga seperti itu ya. Karena apa? Orang tua saat saya meninggalkan rumah, saya harus melalui banyak hal di sana, banyak kejadian, banyak konflik, dan banyak bisnis yang harusnya benernya uang itu tidak sampai rumah. Tetapi uang itu bisa sampai rumah selama saya masih di Jakarta. Saya masih bisa kirim uang saat itu sampai di titik di tahun sekitaran tahun 2008 2009 itu orang tua bisa sampai hari ini pasang listrik sendiri, pasang PDAM sendiri. Saya bisa membelikan TV, bisa membelikan kulkas saat itu, tetapi orang tua benernya nggak tahu uang ini dari mana gitu loh. Padahal saya sendiri tidak bekerja saat itu. Nah pekerjaan saat itu adalah kurir narkoba kan gitu lah, kurir narkoba. Tetapi itu dulu, dan semoga ini tidak, karena akhirnya menjadi sebuah pengakuan sepihak saja lah gitulah. Jadi tidak perlu. Jadi sampai hari ini kalau ibu orang tua itu nyalakan listrik, yaitu listrik dari itu, air sampai hari ini ya air dari itu, lihat TV ya TV dari harta itu, ya seperti itu. Nah saat itu saya tidak sendiri benernya. Saya keluar dari rumah, lulus SMP itu bersama adik saya. Kita satu kelas dari TK sampai SMP, itu satu kelas. Adik saya yang ada di luar tadi, itu adik kandung saya. Dan itu satu-satunya keluarga saya
saudara saya. Nah itu kita berjalan berdua dari TK sampai SMP satu kelas, dan kita merantau bersama bareng-bareng. Nah sampai kita pulang juga bareng-bareng. Jadi adik saya itu bagikan lebih dari siapapun, dia yang menemani perjalanan hidup saya. Bagaimana saya juga harus menjaga dia di perjalanan, di banyak hal, banyak bentrok, berantem ataupun berkelahian di jalanan dengan luka-luka yang membekas sampai hari ini. Saya harus menerima saat itu beberapa tusukan, berapa pukulan, berapa jahitan, dan masih ada beberapa bekas tusuk di beberapa badan, di kepala bocor-bocor. Itu ya biasa karena itulah di jalanan saat itu. Tetapi akhirnya saya harus berdamai di jalanan bersama teman-teman, dan saya masih bisa bertahan sampai hari ini. Benar, saat itu emang kita tidak ada basic bertani ya. Kita ngumpulnya saat itu sekitaran, yang pertama kali itu sekitaran 15-an orang. Itu teman-teman pang semua. Nah itu dengan segala konfliknya juga di lahan, dengan kita beberapa kali mecah ke tremos lah, ngerusak ke cangkul, ngerusak ke tank semprot. Itu biasa, itu terjadi di lahan kami, karena beberapa teman kami ya bertani dengan kondisi tidak sadar gitu loh, dengan kandungan-kandungan alkohol atau apapun. Tapi itulah perjuangan kami saat itu. Dengan beberapa konflik akhirnya kita bisa menata itu, akhirnya kita bisa menghitung segala sesuatunya, dan singkat cerita sertifikat ibu saya bisa kita tebus bersama saat itu, dan malah ada sisa uang. Dan saat itu di waktu yang sama, saat kita bingung sisa uang ini buat apa ya, ada salah satu inbox di Facebook, itu orang yang belum pernah saya kenal, belum pernah saya tahu, dia nginbox, "Mas, ada baju-baju bekas tidak?" Saya tanya buat apa gitu loh. Mau kita minta, mau kita jual untuk kita nyumbang simbah Tupon saat itu untuk membangun rumah, karena rumahnya reot gitu. Nah saya dengan percaya diri, ya saya minta videonya rumahnya gitu loh. Dan itu dokumentasinya ada di Instagram saya masih sampai hari ini. Dokumentasi itu pembangunan rumah sampai peresmian rumahnya itu ada di media sosial saya. Nah saat itu bersama teman-teman kita bangun rumah itu gitu. Nah kita berdirikan rumah itu dari rata tanah sampai berdiri, karena akhirnya itu tidak renov, tapi kita akhirnya membangun gitu. Dan itu bisa benar-benar jadi satu rumah. Dan akhirnya juga bekerja sama dengan pemerintah setempat di Plumbungan sana, bekerja dengan Karang Taruna, Pak RT, Pak RW, dengan warga di sana, dan juga beberapa jaringan saya yang ada di luar, teman-teman yang di luar, semuanya ikut support pergerakan kita. Dan sampai saat itu sisa bahan, dan akhirnya kita limpahkan ke tetangganya Mbah Tupon. Saat itu kita bisa renov juga gitu. Nah itulah hasil dari teman-teman, karena teman-teman itu ya adanya, yang penting kita bisa berlatih. Niatan awal itu kita bisa berlatih bertani. 25 juta itu yang pas juga. Itu sawah yang kita garap itu adalah sawah simbah. Simbah saya itu, kakung saya itu 47 tahun jadi dukuh, 40 tahun jadi dukuh. Dan setelah jadi dukuh itu kan ada namanya tanah lingguh kalau di Gunung Kidul. Nah simbah itu bisa menggarap tanah dari pemerintah setempat itu sampai simbah nanti di posisi meninggal, dan sampai di setelah meninggal 1000 hari setelah meninggal. Jadi itu tanah itu yang kita garap saat itu, yang kita garap. Karena kalau 25 juta itu sambil menyewa lahan itu tidak cukup, jadi kita ambil lahannya simbah untuk kita garap saat itu. Tanaman pertama yang kita tanam adalah bawang merah. Bawang merah saat itu, nah itu juga benar-benar nol, kita belum tahu bawang merah bahan yang bagus ataupun bibit yang bagus. Tetapi kita dengan tekatan, udahlah kita ambil bawang merah saat itu sekitaran 70 kilo bibit, kita tanam di luasan lahan punya simbah itu 1.500 meter. Itulah yang kita tanam saat itu. Dan bawang merah berhasil, kita langsung beralih ke cabai, kita langsung beralih ke sayur mayur, dan semuanya berhasil gitu. Bener-bener kita otodidak, kita bener-bener dari nol, kita yang tidak tahu menau, tetapi kita hanya bermodalkan sebuah semangat bahwa kita ini pang, tetapi kita ini anak turun petani loh. Masuk kita juga tidak bisa seperti orang-orang tua kita gitu loh. Nah, mungkin seperti itu, dan akhirnya kita juga berhasil.
Kalau menurut saya itu Gunung Kidul gersang atau tidak saat itu tuh saya juga tidak begitu terpikirkan, maksudnya memikirkan itu ya. Gunung Kidul itu saat itu mungkin lah cerita yang pernah tersebar di masyarakat luar, Gunung Kidul gersang, Gunung Kidul yang kurang air, Gunung Kidul yang kekurangan makan dan lain-lain. Tetapi kenyataannya saat itu ya simbah-simbah kita selalu tercukupi, malah mereka air tidak perlu beli karena banyak sumber mata air saat itu gitu loh. Nah, sumber mata air per hari ini itu kan hilang karena sudah adanya sumur bor, sudah adanya PDAM. Jadi warga masyarakat sudah jarang yang mengambil sumber mata air itu sendiri gitu loh. Benernya Gunung Kidul itu subur dari dulu, tetapi saya berpikir mungkin ini juga sebuah betengan dari leluhur kami di Gunung Kidul untuk tidak terlalu mengkampanyekan Gunung Kidul agar Gunung Kidul ini tetap lestari dan tetap bertahan dengan apa adanya tanpa harus banyak pendatang yang datang, mungkin seperti itu. Tetapi per hari ini sekarang masyarakat Indonesia siapa sih yang nggak tahu Gunung Kidul gitu loh, dengan 120-an pantainya, dengan gua bawah tanahnya, dengan air yang melimpah, dengan air terjunnya, dengan guanya, dengan segala sejarahnya, dengan segala wisatanya. Itu luar biasa sekarang Gunung Kidul, dan akhirnya juga banyak investor masuk di Gunung Kidul. Suka duka bertani dengan anak pang itu adalah sukanya itu saat kita tetap berkumpul bercanda tanpa kita harus marah, tanpa kita harus curiga satu dengan lain. Hal yang paling sulit diantara kami adalah saat sudah datang jadwalnya tetapi tidak datang karena telat bangun, karena masih terlalu teler mungkin gitu loh. Hal-hal seperti itulah yang, tapi itu hanya menjadi sebuah konflik-konflik kecil bagi kami, karena akhirnya tidak ada konflik yang begitu besar, karena banyak organisasi atau komunitas itu kan biasanya berkonflik di bagian keuangan ya. Nah, padahal di tempat kami itu teman-teman kami tidak begitu memerlukan uang ini, karena nyatanya saat kita mendapatkan uang dari hasil kita malah bingung. Ini buat apa ya? Ini buat apa ya? Akhirnya buat ya beberapa buat sembako lah, buat renov rumah atau membuat rumah, atau teman-teman yang memang membutuhkan, keluarganya sakit atau bagaimanapun itu. Dan teman-teman juga tidak pernah iri dengan satu dengan yang lainnya, karena sudah ya wis lah, nanti wong kita itu pernah hidup di jalan pun yang tidak ada apa-apa ya masih happy kok gitu. Ya kalau di sini ya wis kita bareng-bareng aja. Ngumpulin teman-teman pang itu karena saya sendiri kan di situ ya, di komunitas itu kan juga kembali lagi banyak teman-teman yang datang ke tempat ini. Mereka dulu awal itu kan sebelum bertani saya juga latih nyablon di sini, konveksi, karena bekal yang pernah saya bekerja di Jogja itu. Akhirnya saya juga punya konveksi sendiri di Gunung Kidul, bergabung di beberapa komunitas di Gunung Kidul Sablon ataupun Yogyakarta Sablon. Nah, itu adalah komunitas besar yang luar biasa bagi kami juga saat itu, dan akhirnya saya juga harus berbagi ilmu. Saat saya sudah punya konveksi, saya juga akhirnya masa ini tak buat saya sendiri, akhirnya saya juga melatih di beberapa tempat, melatih sablon termasuk di Lapas Cebungan saat itulah, di beberapa sanggar. Nah, per hari ini karena saya fokus di pertanian, itu alat-alat sablon saya hibahkan di beberapa sanggar, termasuk di Sanggar Jodipati, Sanggar Lumbung Kawero, dan untuk forum pemuda yang ada di tempat ini juga gitu. Mungkin itu. Sekarang saya lebih fokus di pertanian dan juga di sanggar seni, karena saya sendiri di sini juga ada sanggar seni yang belum lama, bulan kemarin juga baru diresmikan dari Dinas Kebudayaan Gunung Kidul sendiri, datang meresmikan sanggar seni yang ada di tempat ini. Jadi selain pertanian, nanti yang dewasa pemuda itu tak ajak pertanian di sini, itu yang umur dari TK sampai SMP itu berkegiatan kesenian di sanggar kami di tempat ini. Mereka berlatih menari, melatih menggambar, melukis,
ya nanti ke depannya juga mungkin ke musik ataupun ke hal-hal lainnya, mungkin itu. Saat itu kan kita masih fokus di teman-teman punk ya, teman-teman punk. Nah, akhirnya kemarin kita saat itu kan dengan pemikiran ini petani di sini sudah sepuh-sepuh. Terus kalau kita sudah bertani, sepertinya tidak cukup berhenti hanya di sini gitu loh. Nah, akhirnya kita harus mengajak pemuda, forum yang ada di sini, pemuda di Padukan ini untuk kita ajak bertani kan gitu. Nah, akhirnya teman-teman dengan segala pendekatannya, teman-teman pemuda di sini maulah bertani. Dengan saya juga banyak berbicara ataupun minta izin kepada orang tua mereka, kepada pemerintah setempat, karena harus memakai lahan kas Padukuhan saat itu di lahan makam, samping makam. Nah, itulah awal mula kita bertani dengan pemuda, dan itu bisa dibilang sukses dengan 1.500 polybag di tanah kas gitu. Nah, akhirnya sampai hari ini bisa dikembangkan karena ada beberapa warga yang akhirnya juga meminjamkan tanahnya untuk kita garap, seperti Mbah Sajan, terima kasih Pak Barno, dan masih banyak lagi yang meminjamkan tanahnya untuk kita garap bersama teman-teman pemuda, karena banyak orang tua akhirnya juga support untuk untuk pemuda itu juga mau bertani gitu loh. Walaupun awal-awalnya ya mungkin jarang terfikirkan, karena banyak orang tua itu ya anaknya sekolah, pinter, dapat kerjaan, cuma itu. Tetapi di sisi lain mereka mungkin lupa kalau saya sudah tua dan saya punya lahan, punya sawah. Nah, besok yang meneruskan siapa? Nah, akhirnya lewat pendekatan itulah semuanya bisa terjawab, dan sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik. Punk itu kan anti kemapanan, punk itu harus mandiri, punk itu harus cerdas, punk itu harus bermanfaat, punk itu harus bergerak, punk itu tidak boleh diam, punk itu harus melakukan segala sesuatu, punk itu harus peka akan isu, punk itu harus segala yang berbenturan dengan masyarakat harusnya punk ada di situ gitu loh. Makanya saat itu saya selalu bilang punk itu anti kenyamanan. Kalau kita hanya di perempatan lampu merah dengan ngamen terus nanti habis uang kita ngamen lagi buat makan, itu seakan-akan kita mapan di situ. Makanya kita harus keluar. Tetapi saya juga tidak melarang teman-teman itu untuk kembali lagi ke tempat itu. Saya sampai hari ini pun kadang juga masih melakukan itu gitu loh. Karena saya ingat saya dibesarkan di komunitas. Saya dibimbing, dididik, dan menjalani sebuah banyak hal itu di komunitas. Jadi saya juga tidak bisa meninggalkan itu semata-mata untuk kehidupan saya saat ini gitu loh. Tetapi kembali lagi ke sebuah ideologi bahwa punk itu harus berdikari loh. Punk itu harus mandiri loh. Punk harus berdiri di kaki sendiri loh. Punk harus anti kemapanan. Nah, itulah kita kembali lagi kan kepada teman-teman bahwa ada sebuah ideologi besar, jangan sampai kita merusak punk itu. Kita bisa kok bertani dengan fashion kita bisa kok menyatu dengan masyarakat dengan banyak aksesoris ataupun tindik, tato, dan rambut mohawk dan lain-lain, bisa kok. Karena akhirnya masyarakat sampai hari ini juga terjawab. Akhirnya masyarakat juga tidak memandang apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan sebelumnya gitu loh. Tapi akhirnya masyarakat juga memandangnya oke lah, bermanfaat, dan akhirnya masyarakat juga terbuka untuk saat ini. Mungkin itu. Salah satu cara menjadwalkan teman-teman biar ke sawah adalah kalau memang besok ada jadwal teman-teman malam ini tidak boleh pulang. Mereka harus tak kasih tempat di tempat inilah. Ini adalah tempat di mana saya bersama teman-teman tinggal, saya sama teman-teman berpikir, mengadu ide gagasan, mengadu sebuah konsep, mengadu sebuah program ke depannya kita harus bagaimana. Karena kalau pulang, wes itu mungkin balik lagi berapa hari kemudian kan gitu loh. Jadi biarkan mereka tetap di sini karena besok ada pekerjaan. Jadi kita itu juga tidak jarang kita bermalam di lahan. Kita itu tidak jarang, karena di lahan dulu juga ada musik, ada listrik, ada kompor, dan macam-macam. Jadi kita itu tetap fokus. Nanti kalau ada yang mau pergi sebentar, satu orang pasti kembali lagi. Yuk, akhirnya rolling di situ secara alami aja. Kalau anak punk itu benernya tidak hanya Gunung Kidul saja, karena kemarin juga belum lama kita datangan dari teman-teman Tangerang, itu teman Koko CS dari Tangerang. Juga banyak teman-teman dari luar, dari Solo, dari Surabaya, dari Salatiga,
dari Banten, dari Medan, dan ini juga ada beberapa teman dari Manado juga mau datang, tapi sekarang baru acara di Salatiga. Teman-teman Salatiga luar biasa, mereka juga dengan programnya yang luar biasa, dan saya juga banyak termotivasi dari situ. Untuk saat ini kita menanam banyak hal, kita menanam padi, kita tetap belum bisa meninggalkan padi. Kita menanam padi, kita menanam sayur mayur, menanam terong, menanam tomat, menanam cabai, kita menanam timun, kita menanam labu juga. Banyak sayur mayur yang kita tanam saat ini. Penghasilan paling gede mungkin belum lama ini karena pas banget saat kita panen cabai itu, harga cabai itu di kisaran 100.000 dan kita bisa jual harga cabai per kilo 100.000, dan kita kalikan saja setiap sekali panen itu kita ambil setiap harinya 5 kilo gitu aja, dan itu bisa berapa hari gitu, dan itu bisa berapa kali panen gitu. Nah, kalau nominalnya saya sudah lupa karena jarang saya mengingat uang itu. Kalau sistem yang di pendampingan kita, yang di kelompok Forum Pemuda Kalangan, itu akhirnya uang itu untuk forum, itu untuk kegiatan pemuda di tempat ini, untuk acara Agustusan, untuk acara tahun barunan, ataupun acara-acara lainnya yang ada di padukan ini. Mungkin itu. Tapi kalau untuk teman-teman PANG sendiri, kalau ada penghasilannya, itu ya itu tadi, untuk berbagi. Untuk petani itu tidak mungkin ya tidak mengalami boncos ataupun gagal panen, itu pasti ada beberapa momen yang pasti kita mengalami itu, karena termasuk beberapa tanaman cabai kita yang dahulu kita pernah itu sekitaran 1.500-1.800-an cabai pohon itu kita terkena penyakit patek saat itu. Nah, itu benar-benar kita gagal, tetapi kita tidak menyerah, kita tetap jalan karena itu adalah proses. Dan sampai hari ini juga masih banyak petani kita itu yang banyak gagal tani cabai itu juga di penyakit patek itu tadi, mungkin itu. Pertanian alami, bener itu juga nggak alami banget sih, maksudnya kan gini, saat itu kan kita terkendala ya, biaya usaha tani, pupuk mahal, pertama di situ. Terus beberapa bibit mahal, terus banyak hal saat itu. Nah, itulah yang akhirnya kita harus membuat terobosan inovasi. Piye ya caranya kita buat pupuk sendiri. Kita padahal membutuhkan pupuk cair, kita membutuhkan pupuk padat. Nah, saat itu kita harus berusaha bagaimana membuat pupuk sendiri, dan saat ini saya terima kasih didampingi oleh Mas Arif Ponjong sana. Itu kita didampingi Mas Arif, dia bukan pegawai pemerintah, beliau bukan BPP, bukan siapapun dari pertanian, tetapi beliau adalah bagi kami orang yang luar biasa. Beliau support beberapa bahan di tempat kami, meminjamkan alatnya juga untuk penggilingan pupuk dan memberikan bahan-bahannya juga, terus memberikan bagaimana membuat pupuk cair, pupuk padat. Itu beberapa ilmu dari Mas Arif ini dan juga beberapa jaringan yang ada di luar, mungkin itu. Jumlah kelompok petani PANG yang ada di grup ini sekitaran 38, tetapi kan ada beberapa yang akhirnya juga tidak masuk grup karena juga biasa Mbak, PANG itu kan jarang pegang HP ya, kita bisa komunikasi paling lewat Facebook, inbox Facebook dan lain-lain. Pertama, hasil tani itu kita lempar saat itu di pengepul, karena saya kan juga pernah tani jamur tiram ya di sini. Tetapi karena juga beberapa faktor, kadang kita hasilnya juga tidak begitu banyak atau malah kebanyakan gitu loh. Akhirnya saya memberanikan diri untuk jual ke beberapa temen, tak pasang di status dan lain-lain, dan sampai hari ini itu pembeli kita itu malah support dari teman-teman, support dari warga dengan packaging kita gitu loh. Nah, akhirnya malah kita kadang kekurangan karena terlalu banyak permintaan. Nah, itu teman-teman itu beli itu karena kasihan atau emang karena butuh, itu saya juga kurang tahu, tapi intinya banyak hasil panen kami itu habis hari itu juga. Setiap panen berapa kilo gitu, nanti kita packaging seperti cabai itu kita packaging 1/4 kilo gitu ya habis. Yang sayur lainnya juga seperti itu.
Nah itu saya curiga mereka itu karena kasihan, bukan karena butuh gitu loh. Suplai MBG sebenarnya itu belum terjadi, tetapi kemarin ada salah satu yayasan yang kirim menggandeng kami dan kita juga harus bertemu di Jogja saat itu. Nah juga di hadapan beberapa media saat itu. Nah itulah mungkin awal mula petani pang ini muncul gitu loh di media sosial. Padahal petani pang ini sudah dari 2018 dengan segala sesuatunya yang landai, yang damai, dengan segala sesuatu kegiatannya dan jarang tersorot media. Nah saat itulah kita diajak kerjasama untuk menyuplai dapur MBG ini dari yayasan ini. Dan bagi saya ya udah, kita siap, kita mau, dan dengan banyak niatan, dengan banyak perhitungan, karena saat itu juga sempat chaos juga sama beberapa temen. Masuk kita harap melu-melu program inilah, masuk kita harap melu MBG gitu lah, nanti teman-teman yang lain gimana gitu loh. Nah akhirnya banyak kesepakatan lah di situ, akhirnya kita setuju untuk dapat ikut menyuplai. Belum lama, baru kemarin ya, kita juga bertemu dengan salah satu pejabat Badan Gizi Nasional, dan dengan segala sesuatunya akhirnya petani pang ini ada salah satu jalur untuk kita dapat masuk di MBG, kita dapat nyuplai di MBG. Nah juga dengan segala banyak pertimbangan kemarin, dengan segala diskusinya, nah saya juga tidak mau semenang-menang saya bisa dan saya malah menjadi sebuah pengepul dan nanti bisa tak masukkan, enggak. Akhirnya bagaimana saya berpikir, oke lah, berarti ada sebuah kesempatan untuk petani kita di Gunung Kidul ini untuk bertani ke jenis lain, karena saat ini petani Gunung Kidul ya fokusnya di padi, palawija, ketela, seperti itu. Nah, ini ada sebuah kesempatan nih kita bisa masuk. Kalau saya itu benernya tidak begitu ini terlepas MBG atau bukan. Yang penting ini ada sebuah kesempatan untuk petani, untuk pemuda berkarya, untuk petani bisa mengembangkan sebuah usahanya. Saya pasti akan ikut. Terlepas nanti mau hasil petani ini kalau mau diambil puskesmas atau rumah sakit ataupun lapas ataupun perhotelan, itu ya nggak masalah gitu loh bagi kami, karena niatan saya dari awal adalah bagaimana saya bisa bersama petani ini ataupun regenerasi ini, hasil-hasil kami itu bisa diterima gitu loh. Terlepas nanti di MBG itu memang mungkin ada yang beberapa dapur itu tidak mau menerima kalau hanya kuantitinya segini, karena kita kebutuhannya segini. Nah akhirnya kemarin dari diskusi kami dengan BGN itu akhirnya untuk ya wes, karena kita itu pengen dari rakyat untuk rakyat, dan MBG ini saya percaya juga, saya meyakini bahwa ini untuk kesejahteraan rakyat, tidak hanya untuk kesejahteraan anak-anak yang ada di sekolahan gitu loh. Nah akhirnya kita bisa untuk ya udah dari sampel petani pang inilah saat diterima. Nah bagaimana saya juga bisa akhirnya mengabarkan kepada petani-petani lain untuk ayo kita suplai bareng-bareng MBG. Kita juga akhirnya bisa menjadi sebuah kontrol sosial nih, karena apa yang kita tanam ini akan dimakan anak-anak kita. Jadi kita juga bisa memastikan untuk kualitasnya, kesegarannya juga gitu loh. Pasti petani juga akan memberikan yang terbaik gitu loh. Nah itu kan juga nanti akhirnya juga ada kerjasama lebih dari BGN itu sendiri, dari ahli gizi dan lain-lain, karena petani tahunya tanaman segar, tanaman bagus, mungkin itu. Ya, sampai hari ini petani pang setiap kita membuka lahan dan kita bertani, menanam itu pasti kita menyisakan 2 bedeng atau 3 bedeng itu kita full sayur, dan sayur-sayur itulah kita gratis untuk petani-petani yang pulang dari sawah, karena mereka berangkat pagi dan mungkin pulangnya sore. Karena seharian di sawah, mungkin di rumah nanti mau masak apa bingung. Nah itu kita siapkan seperti kangkung, cabai, tomat, dan itu sudah khusus kita emang sudah plotkan di situ untuk kita berbagi juga. Karena siapapun kan butuh makan ya, termasuk orang baik, orang jahat, pejabat,
bukan pejabat, semua butuh makan. Petani juga butuh makan, dan saat petani juga sibuk bekerja pasti juga sampai rumah nanti bingung. Makanya sedikit itu hanya sedikit membantu, karena kan tidak bisa mencukupi mungkin kebanyakan petani, tapi setidaknya mereka, beliau-beliau ini pulang dari sawah bisa membawa sebuah oleh-oleh dari sawah ini. Mungkin itu. Lahan kita yang kita tanami padi tadi itu seluas 1.500 meter, itu yang kita tanam padi. Terus yang kita tanam sayur itu yang di samping makam itu ada luasan 1.500 meter juga. Terus yang di lahan 2 kita itu ada sekitaran 1.000-an meter. Terus nanti kita ada juga lagi yang ada di sebelah itu 1.000 meter. Terus ada yang di sebelahnya lagi ya sekitaran kurang lebih 4.000 meter kita ada lahan. Terus doanya juga karena sudah ada beberapa lahan tidur yang kita manfaatkan dan sudah tidak ada lagi untuk kita garap, doakan semoga bulan ini kita deal untuk sewa tanah lagi seluas 2.000 meter. Bagi saya jadi petani itu ya benernya segala sesuatu kalau orang yang belum datang itu enak nggak enak ya, tetapi kembali lagi ke sebuah suka dulu, seneng dulu, dan belajar mau mendalami, itulah yang menjadi sebuah kunci kenyamanan. Karena saya gini, saya dulu pergi jauh meninggalkan orang tua, saya meninggalkan saudara, meninggalkan masyarakat saya. Nah, kalau saya menjadi petani itu kan setidaknya saya tetap menjadi satu dengan mereka. Setidaknya kalau ada teman nikahan di dusun itu saya ada. Setidaknya kalau ada tetangga atau siapa yang meninggal saya bisa datang gitu loh. Nah, jadi tidak ada terbatasan di situ ataupun jarak dan waktu. Akhirnya saya tetap bisa menyatu dengan masyarakat, saya tetap bisa bermasyarakat, menyatu dengan keluarga, menyatu dengan orang tua, dan tetap ada sebuah penghasilan di situ. Kembali lagi, banyak orang itu berkata cabai mahal, tomat mahal, sayur mahal. Itu benernya bukan karena siapa-siapa. Jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan pernah menyalahkan tengkulak, jangan pernah menyalahkan petani, tapi salahkan diri sendiri karena kalian tidak mau menanam. Mungkin itu ya. Jadi saat coba setiap rumah itu ada galon bekas 15 itu ada cabai berapa pohon, tomat berapa pohon, terong berapa pohon, ada selada, pasti juga sedikit banyak itu juga akan tercukupi untuk kebutuhan rumah tangga ya. Tetapi kan banyak masyarakat kita itu yang dikit-dikit beli dengan alasan mau menanam nggak ada lahan, mau menanam nggak ada tempat, mau menanam lahannya sempit, mau menanam karena ini di tengah kota. Padahal segala sesuatu saat kita mau tetap masih bisa kok diusahakan gitu loh. Dengan galon-galon bekas ataupun botol-botol bekas itu masih bisa kok kita menanam. Pencapaian tertinggi petani pang di pertanian ini adalah akhirnya mereka bisa tahu, oh tanaman ini butuh protein, oh tanaman ini butuh gizi, oh tanaman ini butuh kalsium, oh tanaman ini butuh nitrogen, oh tanaman ini butuh sinar matahari, oh tanaman ini harus ditanam di tanah dengan pH segini, dengan zat asam segini. Nah, itulah pencapaian kita saat ini. Karena apa? Mungkin saat manusia sakit, kekurangan itu bisa berkata, aku baru pusing nih, aku baru kakinya sakit nih. Lah tanaman itu tidak pernah berbicara, tetapi kita harus mengetahui, kita harus mendalami, oh ini kenapa ya daunnya kuning, oh ini kenapa ya batangnya kok patah, oh kenapa ya ini kok akarnya busuk. Nah, kita harus mendalami itu, kita harus mencari tahu itu, dan ternyata segala sesuatu yang hidup itu ya butuh sebuah hal yang mereka untuk hidup itu tadi, dan kita harus mencukupi itu. Nah, itulah hal kecil, tetapi bagi kami itu sangat luar biasa. Ternyata tanaman dengan manusia itu tidak jauh beda. Bedanya manusia itu bisa berbicara, tanaman tidak, tetapi kita dipaksa untuk mencari tahu. Dan teman-teman sebagian banyak sudah paham tentang itu. Itulah pencapaian kita. Kalau yang material itu pencapaian kita itu apa ya? Mungkin saat kita bisa membantu sesama. Itu adalah pencapaian kita karena kita tidak dari uang pertanian, tidak beli mobil, tidak beli motor, tidak apapun, tidak.
kita untuk berbagi, full berbagi. Nah sampai hari ini kita juga masih bingung karena untuk pembuatan pupuk itu kan kita belum punya alat sendiri ya. Akhirnya mungkin kita akan menabung untuk membeli alat giling pupuk itu karena selama ini kita masih pinjem, juga masih terkendala di situ. Dan juga untuk sewa lahan yang di bulan ini kita akan menyewa lahan itu seluas 2000 meter dengan per tahunnya itu 2 juta atau 2.500.000 lah sekitaran itu. Nah kita masih berusaha untuk perekonomian kita juga karena kembali lagi setiap kita dapat uang kita habiskan untuk berbagi. Jadi saat di titik seperti ini kan kita juga harus berpikir lagi gitu loh, ini kita cari uangnya piye gitu loh. Tetapi dari beberapa teman kami juga, teman-teman kami banyak yang support bener deh, dan teman-teman pang ini juga mereka bener tidak semuanya di jalan, tetapi sudah ada yang punya konveksi, sudah ada yang punya peternakan, dia ada yang punya di media juga, ada di beberapa di bisnis-bisnis tertentu mungkin itu. Proses terberat kami saat ini adalah bagaimana kita itu benar-benar mandiri, Mas. Kita sampai hari ini juga belum dapat support dari siapapun, dari manapun, dari dinas apapun. Kita pupuk juga masih kadang beli sendiri, kami buat sendiri, bibit juga seperti itu, polybag kita juga seperti itu. Tetapi itu saya juga tidak akan menyalahkan siapapun karena kami sendiri juga sampai hari ini register juga masih belum punya, intinya seperti itu. Walaupun sudah proses tapi intinya belum punya karena juga terkendala beban administrasi karena register harus memerlukan KTP dan lain-lain. Sedangkan petani pang itu kan beberapa teman-teman sudah dicoret dari kakaknya, jadi sudah tidak punya KTP lagi. Jadi itulah menjadi kendala kita saat itu. Nah, tapi dengan segala kekurangan inilah teman-teman akhirnya mau melakukan hal-hal yang lebih. Ya wes, ayo pupuk bikin sendiri. Mungkin itu yang paling berat itu, dan juga pemahaman untuk masyarakat juga, untuk menyatukan pemuda juga untuk kembali untuk mewarisi, untuk belajar. Nah makanya kalau saya di lahan bersama teman-teman muda itu saya tidak pernah berpikir tentang hasil, saya tidak pernah berpikir tentang untung dan rugi, saya tidak pernah berpikir tentang banyak atau sedikit panen kita, tetapi saya hanya memandang melihat teman-teman muda ini bercanda di lahan, tertawa, saling olok itu loh. Itu sudah menjadi sebuah kelegaan juga untuk kami karena akhirnya ada sebuah lahan dengan canda tawa di situ. Mungkin itu. Dan itu yang sudah sangat jarang kita temukan di pertanian manapun. Ya, motivasi besar saya kenapa saya mengajak pemuda adalah tentang regenerasi petani. Petani harus ada regenerasinya. Makanya kita buat petani pang Gunung Kidul. Karena saya saat itu bersama teman-teman ada di pinggir sawah dan melihat petani kita sepuh-sepuh. Kita buatlah petani pang Gunung Kidul dengan harapan petani harus ada regenerasinya. Kita mengawali dari kita yang anak-anak jalanan aja bisa. Mosok pemuda kita, anak-anak kita, generasi kita tidak mau dan tidak bisa. Nah setelah anak-anak regenerasi petani ini sudah ada, mungkin kita akan ganti tidak petani pang Gunung Kidul, nelayan pang Gunung Kidul. Karena nelayan juga butuh regenerasi. Saat sudah ada regenerasi, mungkin kita akan ganti tukang kayu pang Gunung Kidul, karena tukang kayu juga butuh regenerasi, tukang bangunan butuh regenerasi, tukang batu butuh regenerasi, pedagang juga butuh regenerasi. Nah itulah. Dan sekarang regenerasi di nelayan juga. Nelayan Gunung Kidul banyak, tetapi juga sepuh-sepuh. Mungkin 20 tahun lagi juga sudah tidak ada nelayan, karena juga mungkin sudah nggak tahu kita akan makan ikan dari mana, hasil laut kita dinikmati oleh siapa juga tidak tahu. Tetapi kita berawal dulu dari pertanian ini. Jangka kita itu panjang melampaui, dan mungkin saya juga tidak sampai di titik itu, karena jangankan titik itu, habis ini saya mau gimana saya sudah nggak tahu. Termasuk ada sebuah cerita unik di mana saya ditawari oleh orang luar negeri sana, dia mau membelikan tanah petani pang ini seluas 3 hektar dengan pupuk gratis dari sana, bibit gratis dari sana. Ini tanah tanam mono, nanti hasilnya buat kalian semua 3 hektar. Dan orang ini tak pikir ini orang gabut ini, orang kaya sing gabut, uangnya mungkin tidak ada serinya.
tetapi petani pang menolak. Bukan karena segala sesuatunya gratis, tapi saya berpikir, oke, kita mungkin untung di sini, tetapi secara tidak sadar saya orang Gunung Kidul akan kehilangan tanah 3 hektar karena ini yang membeli orang luar negeri. Mungkin karena viral kemarin, dia, "Mas, cari ke tanah 3 hektar, nanti ini buat kalian kelola, tak segala tak suplai." Lah saya bisa bertani berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Lah setelah itu tanah 3 hektar ini milik siapa? Milik beliau. Nah hilang nih tanah Gunung Kidul secara tidak sadar 3 hektar. Nah setelah kita mungkin sudah lelah juga karena kita juga tidak tahu, tetapi semoga segala sesuatunya tetap berjalan. Makanya kita juga tidak semudah itu menerima setiap tawaran. Kadang tawaran yang sangat luar biasa di depan itu kan, kalau kita tidak berpikir ke belakang kita akan rugi yuk, pasti. Nah itu 3 hektar ya lumayan gitu loh. Dan kita secara tidak langsung harusnya ini tanah, mungkin tanah yang dibeli ini tanahnya orang tuanya temen atau punya siapa, itu hilang begitu saja. Tapi dalam waktu dekat kita yang diuntungkan mungkin itu, tetapi kita harus menolak itu. Pesan-pesan untuk teman-teman pang di luar sana, segala sesuatu pergerakan kita tidak akan pernah sia-sia. Saya tidak akan pernah membenci teman-teman yang masih ada di jalanan, yang masih ngamen, yang masih dihilir mudik di acara-acara. Karena apa? Karena saya juga dulu melampaui itu, saya juga pernah di titik itu, dan saat itu juga mungkin saya dicibir oleh orang yang lebih tinggi juga. Yang jelas kita semuanya berproses. Kita dengan segala keadaan kita berproses, dan kita akhirnya harus bisa membuktikan bahwa kemerdekaan pang itu tidak semena-mena untuk kita pribadi, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat, kita bisa berdampak positif, kita bisa menjaga daerah kita, menjaga lingkungan kita bisa menjaga generasi kita bisa menjadi contoh dengan segala ideologi kita itu tadi, dengan segala anti kemapanannya. Pang memang mungkin agak sulit diatur, tetapi dengan segala keterbatasannya itu akhirnya ada sebuah hal-hal yang kita bisa pagari. Karena banyak hal yang menyerang kita gitu, termasuk mungkin beberapa hari ini ada beberapa teman-teman pang yang juga, oh no pang kok pro pemerintah, pang kok pro MBG. Saya tidak pernah sampai di titik itu. Saya hanya memikirkan bagaimana petani saya, petani kami, regenerasi ini saat mereka bertani hasilnya ada yang membeli. Benernya sesimpel itu. Dan saya tidak pernah begitu peduli siapapun yang membeli. Saat itu harganya pas, kebutuhan petani tercukupi, kita masuk kok. Dan terima kasih malah kalau MBG mau menerima. Karena mungkin beberapa teman di tempat lain, orang petani mau jual ke MBG mungkin sulit. Tetapi per hari ini semoga dengan bantuan teman-teman media, dari teman-teman pecah telur juga, terima kasih. Segala sesuatunya, semoga setiap hal baik itu panjang umur gitu saja. Semoga setiap hal baik akan bertemu hal-hal baik yang berikutnya. Dan saya yakin, saya percaya, teman-teman percaya, saat kita melakukan segala sesuatunya dengan tidak ada tendensi apapun, kita tidak pengen begitu terkenal ataupun terkenal gitu loh, tetapi kita tetap berjalan dengan segala kondisi kita, dengan segala keterbatasan kita. Semoga pemuda-pemuda juga di daerah manapun kalian berada, fokuslah kembali kepada daerah kalian masing-masing. Kalaupun kalian merantau sudah terlalu lama, ingatlah kampung halaman kalian, apa yang terjadi di daerah kalian, apa yang terjadi di kampung-kampung kalian. Karena seharusnya kita merantau itu bukan mencari sebuah kenyamanan, harusnya kita mencari sebuah modal saja. Nah, modal itu kita bawa pulang ke kampung halaman dan kita kembangkan di kampung halaman. Harusnya mungkin seperti itu. Semoga anak-anak muda, teman-teman ataupun siapapun kembali, ayo kita peduli lagi di mana tempat kita tinggal. Kita buat perekonomian itu bisa kok dari dusun tanpa harus merantau. Itulah yang menjadi kunci kenapa juga harus regenerasi ataupun penati. Karena pemuda di sini itu kan juga selain kita ajar bertani, kita juga ajar konveksi, kita ajar UMKM, kita ajar seni, kita ajar, jadi menurut fashion mereka masing-masing gitu loh.
Jadi akhirnya bisa kok. Harusnya perekonomian itu dimulai dari padukuhan tanpa kita harus keluar ke kota-kota besar ataupun merantau di tempat-tempat pabrik atau apapun. Tetapi emang butuh sebuah perjuangan. Kalaupun masih harus bekerja, oke, nggak masalah, juga nggak salah gitu loh. Karena dengan embel-embel mencari sebuah pengalaman dan lain-lain, oke. Tetapi kalau bisa jangan terlalu lama, kumpulkan modal, pulang. Bersamai orang tua, bersamai masyarakatmu, bersamai generasimu, adik-adikmu, bersamai saudara-saudaramu. Mungkin itu akan lebih baik menurut saya. Jangan tinggalkan dusunmu. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih. Nama saya Sibak dari Petani Pang Gunung Kidul, mewakili petani pang yang ada di Gunung Kidul maupun yang ada di luar kota. Yang jelas kita berikan yang terbaik untuk generasi kita, berikan yang terbaik untuk sesama, berikan yang terbaik untuk masyarakat kita, berikan yang terbaik untuk daerah kita tinggal. Karena apa? Hidup ini hanya sebentar, hidup ini hanya sesaat. Jangan sampai kita buang waktu ini sia-sia. Tetap pang, tetap dengan ideologi kalian, dengan segala hal kebaikan. Semoga tetap panjang umur. Terima kasih juga untuk pecah telur. Sukses selalu, sehat selalu, berkembang selalu, manfaat selalu. Dan salam petani pang.